Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta pusaka alam, kali ini kita mempunyai tiga produk, dua pipa rokok dan satu gelang. Bahan-bahan di sini menggunakan bahan gading gajah asli ya. Ini gelang dan ini pipa rokok. Ini gading gajah asli semua. Ini nominis ya lur, tanpa retak, tanpa sambungan, tanpa retak untuk gelang. Sangat layak untuk dikoleksi ya. Ukir bunga. Oke lur, kali ini saya selain mereview produk gading gajah milik saya, ini koleksi-koleksi pribadi saya. Saya juga akan membagi tips bagaimana cara membedakan gading gajah jantan dan betina. Dan bagaimana membedakan gading gajah asli dan bukan. Kita mulai dari ini ya, yang mana kita mulai dulu? Ini ada dua, soalnya gading gajah kan. Nah, kalau ini kan kelihatan serat. Jadi orang akan tahu ini ada gading gajah yang asli. Tapi bagaimana cara mengetahui? Sedangkan yang tidak kelihatan seratnya, bagaimana cara mengetahui kalau itu gading gajah asli? Caranya gampang ya. Pertama, kita harus paham dulu barang ini. Pertama, kita pastikan kalau barang-barang kita ini bukan fiber. Pertama, kita pastikan barang ini bukan fiber, yaitu dengan cara menggunakan jarum. Jarum kita bakar sampai merah, baru kita tempelkan. Nah, kalau fiber dia akan meleleh. Kalau bukan fiber, dia tetap akan gosong karena pengaruh panasnya jarum itu ya. Dia akan gosong. Nah, di sini lihat, ini ada serat. Jadi kalau seandainya dia gosong, mengeluarkan bau seperti bau umumnya, ya bau seperti bau micin gitu ya, itu berarti pastikan itu gading. Berarti bahannya itu bukan gading juga, bahannya itu bukan fiber. Jadi cara kedua, jika bukan fiber, berarti kita harus memastikan barang itu adalah gading atau tulang. Dari cara mengetahui antara perbedaan gading dan tulang itu gampang ya lur. Bedanya cuma satu, yaitu serat. Jadi semua gading gajah itu memiliki serat. Ada yang bilang tak ada gading yang tak retak. Ya memang benar, semua gading itu retak. Cuman dari satu batang gading yang besar, itu yang retak kan sebagian, dan sebagian lagi tidak retak. Jadi ada ya juga yang memang pengrajin yang kreatif banget, mereka ngambil yang bagian tidak retak. Dengan yang retak itu yang dijual agak murah, yang tidak retak ya tetap agak mahal. Sama seperti batu kecubung ya, semua batu kecubung itu retak, tapi ada juga yang tidak retak ya. Kalau dalam satu butir batu kecubung itu semuanya pasti retak, jadi yang diambil itu yang bagian tidak retaknya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk membedakan gading gajah asli dengan tulang, yaitu seratnya. Pertama kita perhatikan. Kita akan mulai dari sini. Nah, saya zoom dulu ya. Jadi gading gajah itu memiliki serat yang khas, tidak bisa ditiru ya. Jadi seratnya seperti ini. Ini garis-garis seperti ini. Ada garis-garis. Nah, terkadang dia seperti bergelombang gitu dia. Ada, ini belum, tidak terlalu kelihatan. Seperti pantulan bergelombang gitu. Jadi semua ada garis-garis itu ya. Garis-garis itu bukan retak ya lur, tapi serat. Jadi di sini kita akan mulai dari membedakan gading dengan apa ya. Soalnya ini berhubungan dengan gading gajah jantan dan betina. Jadi kita akan mulai membedakan gading gajah dengan tulang. Yang penting kita tahu dulu itu tulang atau gading gajah. Jadi yang pertama kita lihat itu seratnya. Kita cari, kalau misalnya tidak kelihatan seperti ini,
Kalau tidak kelihatan, kita bisa menggunakan bantuan senter. Nah, kita bisa menggunakan bantuan senter ya. Cari. Tapi kalau yang untuk once pipa rokok yang satu ini kan kelihatan benar. Ini sudah kelihatan dari atasnya sendiri kelihatan. Seratnya seperti tikar ya, yang ini. Serat-serat tikar. Ini dibilang orang gading serat tikar. Nah, ini seratnya seperti tikar. Itu satu yang membedakan. Lalu bagaimana jika kita kecilkan. Lalu bagaimana jika seandainya tidak kelihatan serat? Ini kalau kuning gampang lihatnya seratnya. Tapi kalau kondisinya putih, bagaimana cara lihat seratnya? Caranya gampang juga ya, seperti tadi. Kita butuh bantuan senter. Sepertinya kita teliti dulu. Kita teliti semua. Kalau ini kelihatan serat ya. Kita teliti semua. Pelan-pelan kita cari, kita lihat pelan-pelan. Di situ akan terlihat serat-serat garis-garis seperti saring menyilang ya, kayak ini loh, kayak tikar gitu loh. Garis seperti ini. Ini nanti ada kayak gini. Dia saring menyilang. Garis itu nanti saring menyilang. Nah, di situ kita butuh bantuan senter. Kalau belum kuning ini, kalau misalnya warnanya belum berubah jadi kuning, itu agak susah lihatnya. Jadi kita harus amati pelan-pelan. Kalau misalnya Anda tidak yakin, sebenarnya ini kalau orang di bidang antian, mereka sekali lihat sudah tahu ya. Tapi kalau kita belum punya pengalaman, ya ini cara membedakan antara gading dan tulang. Ada yang bilang kalau gading asli, kalau di senter seperti ini akan merah. Kalau gading asli konon katanya kalau di senter warnanya akan jadi merah seperti ini ya, merah seperti ini ya, itu katanya yang seperti ini. Nah, ini kan merah, ini kan gading asli. Kalau di senter kan nggak merah loh, kok bisa kan begitu. Itu gampang. Jadi di senter warna merah itu tidak menjamin ya itu gading asli. Jadi begini, kalau di senter bisa merah, itu pembiasan cahaya. Jadi warnanya ini kuning. Kuning kalau kena cahaya ini kan agak kuning-kuningan ya. Itu akan menimbulkan cahaya merah. Jadi bias cahaya merah. Tapi kalau warnanya masih putih, ya bias cahayanya tetap kuning. Nggak bisa jadi merah gitu loh. Jadi jangan mau terpancing kalau seandainya, karena tulang kalau diproses pun, kalau kita diproses warna kuning seperti gading seperti ini, kalau kita senter itu tetap merah. Tapi mereka yang menggunakan bahan tulang itu tidak memiliki serat, tidak punya serat, garis-garis gitu. Nah, di situ bedanya tulang dengan gading. Jadi untuk mengetahui gading asli dan tulang itu, yang pertama ialah lihat seratnya. Ada yang bilang kalau kita sentuh seperti ini, kalau kasar berarti bukan gading. Enggak benar juga, itu enggak benar. Jadi gading sebelum diolah itu tetap kasar ya. Ini bisa halus karena dipoles itu bisa halus. Memang untuk berat, padat, itu lebih padat gading ataupun lebih berat gading ketimbang tulang umumnya. Tapi yang paling utama ialah untuk membedakan gading dengan tulang adalah seratnya, ataupun membedakan misalnya gading gajah dengan gading-gading yang lain, misalnya warlus, duyung dan lainnya ya. Tetap seratnya, mereka itu nggak punya serat seperti ini. Nah, seperti itu ya lur. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan untuk membedakan gading asli dan bukan ialah lihat seratnya. Untuk gading yang belum kuning, yang perlu kita perhatikan ialah menggunakan bantuan senter, dan kita cari pelan-pelan, lihat pelan-pelan saja. Di situ akan ada serat. Tetap seratnya seperti tikar ya lur. Perhatikan, ini ada serat-serat halus. Kalau di kamera seperti ini tidak terlalu kelihatannya. Tapi kalau aslinya kita lihat sendiri, karena ini ada blur yang kameranya. Kalau kita lihat sendiri pakai mata, ini akan kelihatan sangat kelihatan serat-serat seperti tikar ya. Nah, untuk bagian ini, ingat ya, tetap yang diperhatikan ialah seratnya, jangan perhatikan warnanya. Nah, di sini ada serat ya.
Jadi kita harus perhatikan garisnya, garis-garis. Dari ciri-ciri gading dan tulang itu ialah perbedaannya di serat garis-garis seperti itu ya. Oke, nah ini untuk membedakan gading dengan gading gajah dengan gading-gading ataupun taring yang lain ataupun dengan tulang. Jadi hal utama yang dibedakan ialah serat. Lalu bagaimana cara membedakan gading gajah jantan dan betina? Ya, tetap serat yang kita lihat. Untuk membedakan gading gajah jantan dan betina, kita itu butuh ketelitian, teliti. Lihat seratnya. Jadi ini yang betina. Gading gajah betina biasa disebut orang sebagai caling. Caling, bahasanya caling, gading gajah betina. Jadi kita perhatikan. Di sini saya coba zoom ya. Nah, kalau ini warna kuning, dia bisa terlihat jelas. Jadi sebelum saya kecilkan dulu, saya jelaskan dulu. Nah, untuk gading gajah betina sendiri atau caling sendiri, seratnya itu tidak seperti jantannya. Dia seratnya lurus seperti ini, lurus semua, satu garisnya lurus semua, terus halus. Untuk kepadatan, gading gajah betina itu lebih padat daripada jantan. Untuk gading gajah betina itu lebih padat daripada jantan, dan seratnya itu cuma satu garis, maksudnya garisnya banyak, teman, dia satu arah, lurus semua. Kalau misalnya ke arah sini, dia ke arah sini semua. Kalau ke arah sini, dia ke arah sini semua. Sedangkan untuk yang jantan sendiri dia selang-seling. Ini saya perhatikan. Nah, sebenarnya seperti ini. Ini kan lurus. Ini ada samping lagi. Kalau seperti ini tidak kelihatan. Nah, ini saya biaskan ke cahaya. Nah, coba perhatikan. Ini ada garis seperti miring-miring gitu ya, tapi juga ada lurus. Ini saya zoom dulu. Nah, seperti ini lur. Ini ada kayak goresan-goresan itu. Ini bukan tergores ya, tapi ini memang serat alaminya. Jadi dia saling menyilang. Nah, seperti ini. Garisnya itu saling menyilang. Untuk lebih jelasnya itu lihat di sini. Nah, di bagian pucuknya ini. Lihat, ini seperti tikar. Jadi garisnya seratnya itu tidak beraturan. Menyilang atas bawah itu, jadi seperti tikar nanti bentuknya. Makanya kalau untuk gading gajah betina sendiri, itu harganya jauh lebih mahal daripada yang jantan. Satu, karena kalau gading gajah betina itu jarang ada yang besar. Kedua, lebih padat. Ketiga, seratnya memang lebih halus, jauh lebih halus daripada yang jantan. Untuk gading gajah betina sendiri itu kalau umur 20 tahun itu masih sangat kecil ya, paling sekilan ya atau satu jengkal gitu. Jadi agak susah kalau untuk bahan betina. Udah itu dia halus banget. Ada juga kalau bagian-bagian yang kerasnya itu kalau kita lihat seperti kasat mata sendiri, itu nggak kelihatan ada serat. Jadi kita butuh bantuan seperti mikroskop ataupun lup ya, yang kaca pembesar itu untuk mengamatinya. Nah, kalau untuk gading gajah, bukan gading gajah, untuk ini taring duyung sendiri itu mirip-mirip gading gajah betina. Perbedaannya cuma satu, yaitu kalau gading gajah betina atau caling seratnya itu lurus, sedangkan untuk taring duyung dia nggak punya serat. Ya, jadi bedanya antara gading gajah dengan bahan yang lain itu ialah serat. Jadi nggak patokan ya. Kalau kita center seperti ini, nah merah berarti gading, kan gitu kan? Katanya merah berarti gading. Kalau nggak merah berarti bukan gading, kan kayak seperti itu ngomongnya. Kalau nggak merah bukan gading, ini nggak bisa jadikan patokan ya lur. Jangan mau dipercaya seperti ini. Karena kalau tulang sapi pun kita proses warna kuning, kalau warnanya udah kuning seperti ini, kalau kita center tetap merah. Jadi jangan mau itu pembiasan cahaya. Kalau warna bahannya sendiri udah kuning, kau kena cahaya itu akan membias warna agak merah. Jadi itu nggak patokan. Jadi patokan yang paling jelasnya ialah serat. Perhatikan seratnya.
Jadi perhatikan seratnya baik-baik. Di situ kita amati. Kalau misalnya untuk gading gajah jantan kita gampang lihatnya, karena seratnya itu memang kasar. Sedangkan untuk gading gajah betina, seratnya itu halus, halus banget. Halus banget, itu cuman halus banget pokok seratnya. Jadi harusnya kita perhatikan baik-baik. Kalau misalnya untuk gading gajah betina sendiri, kalau memang dari penglihatan tidak bisa terlihat, itu ya mungkin bisa dengan bantuan kaca pembesar, mikroskop kecil, atau dengan bantuan teman-teman dari komunitas barang antik ya. Tapi walaupun gimana pun, kalau kita terbiasa dengan ini, terkadang kita dengan memasukkan rokok lalu menghisapnya, itu rasanya sendiri sudah kita tahu. Ataupun kita pegang seperti ini, dia modelnya berminyak. Tapi kalau untuk orang awam ini akan sangat susah untuk membedakannya. Kalau misalnya kalau seperti saya ini kan sudah terlalu sering di dunia antian, jadi itu gampang bedakannya. Kalau untuk orang awam sendiri ya sebaiknya hati-hati. Jadi kalau seandainya Anda membeli online untuk gading sendiri, produk gading, jika Anda membelinya dari online, sebaiknya meminta jaminan dari sellernya sendiri. Nah, jaminan itu tidak bisa kita ngomong dengan kata-kata ya. Ya, saya jamin amanah gini gini gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi jaminannya kita menggunakan Rekbar. Jika Anda dari Facebook bisa menggunakan jasa Rekbar Group, atau sebaiknya kalau lebih amannya gunakan ini e-commerce. Jadi baik dari Shopee ataupun Bukalapak. Nah, itu akan lebih aman. Jika barang yang kita terima misalnya nggak sesuai, oh ternyata dikirim itu tulang sapi atau tulang apa gitu, jadi kita bisa mengajukan pengembalian. Nah seperti ini lur, ini seratnya. Jadi kita bisa melakukan pengembalian dan uang kita itu nggak hilang. Sayang banget ya kalau seandainya ketipu cuman di online gara-gara beli barang-barang yang tidak kita kenal. Untuk gading ini mulus banget loh. Ini kita maharkan semua, Bagi yang berminat itu sudah kita sediakan link pada kolom deskripsi. Jadi kalau untuk item-item dari lapak pusaka alam, jadi nggak perlu sanksi, karena selalu kita beli garansi kok. Kalau barang yang kita kirim tidak sesuai, tidak asli, silakan kita kembalikan, langsung kita kembalikan. Kalau untuk yang produk seperti ini, kita akan beli garansi malahan. Misalnya barang dicek, oh ini ternyata tulang sintetis dan lainnya, barangnya akan untuk Anda dan mahar Anda akan kita kembalikan 10 kali lipat. Kan enak kan lur? Mahar dikembalikan 10 kali lipat jika tidak asli, dan barangnya juga untuk Anda. Tapi kalau kita berani garansi seperti itu, sudah pasti Anda tidak akan komplain karena memang barangnya asli. Oke ya lur, bagi siapapun yang ingin mahari ini sudah kita sediakan link pada kolom deskripsi. Untuk gelang sendiri kita maharkan sekitar 1.250.000, nggak mahal-mahal ya, pokok nggak sampai mencekik leher. Untuk ini kita lawasan, untuk lawasan once-once lawasan seperti ini. Kalau yang belum lawasan, kalau dia warnanya agak putih ya, agak putih. Jadi untuk nunggu dia sampai kuning seperti ini agak lama. Nggak ada cacat ya, asli nggak ada cacat yang ini. Untuk nunggu kuning seperti ini agak lama. Jadi ini kita maharkan, kalau yang ini dimensinya 13 cm. Jadi kita maharkan 2 juta. Untuk yang caling sendiri, ini caling gading gajah betina, ini kita maharkan 900.000. Ya karena ukurannya agak kecil, bahannya juga langka. Udah itu ini sudah pakai perak, ringnya ini sudah pakai perak. Jadi ya 900.000 nggak mahal ya, karena kita beli yang 7 cm pun yang gading gajah jantan itu harganya sudah sekitar 900.000-an. Apalagi kalau gading gajah betina yang memang lebih langka. Udah itu ini lawasan lagi. Nah, kan poinnya beda lur. Jadi ini hitungannya barang antik, termasuk barang antik. Jadi dijamin ya produk kita tidak ada yang palsu, tidak ada yang imitasi. Bahkan untuk seperti ini, bulu merak seperti ini. Nah, ini juga asli semua karena memang kita punya kenalan, punya teman, punya saudara yang memelihara burung merak. Nah seperti ini. Ini nggak bisa ditiru ya kalau bulu halus ini. Jadi dijamin garansi barang kita semua asli. Ini bulu meraknya nggak kita jual, ini cuman berdisplay foto-foto aja. Oke lur,
bagi Anda yang ragu, nah saya ingatkan sekali lagi ya, bagi Anda yang ragu untuk membeli produk yang berbahan gading-gading seperti ini, satu, carilah seller yang terpercaya. Kedua, jika Anda membeli dari online itu nggak bisa lihat serat, karena terkadang kamera itu nggak bisa zoom dengan untuk seratnya sendiri. Nah, jadi mintalah garansi, gunakan rekber dari aplikasi terpercaya seperti Shopee ataupun Bukalapak. Tapi jika Anda bertemu langsung beli di offline, misalnya ditawarkan oleh teman Anda, kita nggak tahu itu e-gathering atau apa. Nah, caranya sudah seperti saya sebutkan tadi. Jangan center seperti ini jadikan patokan ya lur, nggak bisa. Ini nggak boleh. Ini warna merah berarti gading, nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Pokok yang pertama, amati seratnya, karena gading gajah itu punya serat. Dan itu tidak dimiliki oleh tulang ataupun taring-taring yang lain. Jadi yang punya serat seperti itu cuma gading gajah sendiri. Kalau gading gajah, jadi beda seperti ini aja. Gading gajah jantan seratnya nggak beraturan, jadi saring menyilang seperti tikar. Sedangkan untuk gading gajah betina, seratnya itu lurus satu arah dan sangat halus. Pokok seratnya itu sangat halus. Sampai-sampai kadang nggak kelihatan. Jadi harus butuh alat pembesar ya. Nah, tapi kalau di ini ada yang kelihatan, ini kelihatan ini. Tapi bagian bawah sini nggak gitu kelihatan ya. Bagian bawah sini nggak gitu kelihatan. Tetap kita butuh patokan ya. Patokan itu serat. Jadi serat itu nggak bisa membohongi. Ingat satu lagi, saya ingatkan sekali lagi ya. Jangan jadikan senter apabila di senter warna merah itu ada gading. Jika Anda membuat patokan seperti itu, saya jamin Anda akan tertipu. Jadi gunakanlah alat bantu seperti senter untuk melihat serat, bukan untuk melihat warnanya. Jadi yang dilihat itu seratnya. Oke ya lur, sekian dan terima kasih. Bagi siapapun yang ingin mahari produk kita, cuma ada 3. Ini kita dapat dari teman-teman barang antik ya. Silakan ya lur, sudah kita sediakan link pada kolom deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa, salam rahayu.